Shalom, Bu Ibu yang saya kasihi. Setiap dimana Bu Tessa memimpin pujian, di situ berasa seperti sekolah minggu ya. Jadi terasa segar sekali Bu Ibu hari ini. Yuk, udah merah-merah semua lagi. Besok mau ngerayain Valentine ya. Saya pakai hitam Bu Ibu ya. Oke, mari kita berdoa ya. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, teduhkan hati kami pada hari ini, kami bersama datang di hadapan-Mu. Kami mau mendengar firman Tuhan, bicaralah, kami mau mendengar. Dan Tuhan, di dalam pergumulan kami sebagai ibu-ibu, dalam setiap peran kami yang hari ini yang Tuhan percayakan, apakah sebagai mama, sebagai istri, sebagai saudara, sebagai menantu, sebagai mertua, Tuhan tolong berikan kami hikmat, biarlah firman yang hidup itu boleh menguatkan kami dan memulihkan hati kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bu Ibu kita buka bersama satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 58. Bu Ibu, ini ayatnya panjang sampai ayat 58. Kalau kita baca semua habis setengah jam saya buat khotbah ya. Jadi kita hanya akan baca ayat 12 sampai 19 saja. Silakan buka dulu. Sudah dapat? Saya akan bacakan buat, jangan deh, kita gantian aja ya. Satu-satu ayat saya bacakan yang genap, Bu Ibu minta tolong bacakan yang ganjil ya. Dari ayat 12 sampai 19 aja, yuk. Demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saya bacakan ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya selalu senang khotbah di Bu Ibu. Salah satu alasannya adalah suaranya selalu kenceng, ya, selalu penuh semangat. Ya, Bu Ibu, Bu Ibu pernah nggak ngerasain beresin rumah? Saya rasa pernah lah ya semua ya. Kita beresin rumah. Saya sekarang punya anak 2, si Mia yang gede, udah 2 tahunan. Bu Ibu, kerjaannya sederhana, ngeberantakin rumah. Ya Bu Ibu pasti ngalamin ya. Atau mungkin sekarang suami-suami yang ngeberantakin rumah ya, yang naruh baju sembarangan, atau mungkin naruh gelas kopi sembarangan, sepatu sembarangan. Benar gak sih ya? Benar ya. Udah diberesin, habis diberesin ternyata kok berantakan lagi ya. Perasaan baru 5 menit yang lalu barang rumah terasa homey, begitu indah. Ternyata baru 5 menit menjelang ketika anak pulang ke rumah atau siapapun sekarang ya yang ada di rumah, kemudian gak lama berantakan lagi Bu Ibu, sehingga cari lagi kunci mobil, cari lagi kunci motor, cari lagi kacamata, cari lagi remote AC, di mana nih barang-barang ya. Pernah ngerasain hal itu?
kok berantakan lagi. Rasanya kedamaian itu sebentar banget ibu ya. Hari ini saya ngerasain itu bersama dengan istri ya. Kita beresin mainan itu hanya buat diberantakin lagi beberapa menit kemudian kalau Mia bangun bu ibu. Bu ibu rasanya hal itu menjadi relate dengan kerohanian kita juga. Mungkin ada sebagian kita yang berpikir bahwa dalam kehidupan kita berrohani, kita mengalami hal-hal kayak, oh hari ini, minggu ini, rasanya aku sedikit berhasil berubah. Aku jadi lebih sabar, aku jadi lebih murah senyum, aku jadi sudah lebih tenang, aku lebih rohani. Proyek-proyek Musa Tommy lagi ku kerjakan dan lain seterusnya. Tapi kemudian gak lama kemudian bu ibu kita jatuh lagi. Kita kemudian kembali lagi kepada habit kita yang lama. Kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita nikmati bu ibu. Jadi seakan-akan secara sederhana mungkin kita berkata, kehidupan ini kok jatuh bangun dan kemudian kita berkata, kenapa aku jatuh lagi ya? Pernah ngalamin hal seperti itu? Udah berjuang habis-habisan, bertobat habis-habisan, tapi rasanya jatuh lagi dan jatuh lagi ibu-ibu. Sehingga bahkan kita udah bukan bertanya lagi tentang kenapa aku jatuh. Kita bahkan sekarang udah bertanya, benar gak ya? Aku ini benar-benar sudah berubah, aku ini benar-benar sudah adalah anak Tuhan, karena kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita, iya masa iya sih anak Tuhan terus menikmati dosa atau begitu sulitnya untuk berubah bu ibu. Nah bu ibu hari ini firman Tuhan akan menjawab pergumulan itu. Sebagaimana tema yang tadi yang kita baca bersama, kebangkitannya adalah kemenanganku, kita mau lihat relevansi. Yesus bangkit itu hari ini relevansinya buat saya apa? Saya pikir pergumulan kita mirip dengan jemaat Korintus pada waktu itu. Jemaat Korintus pertama, secara sederhana bisa dikatakan mereka tidak menyangkal Kristus sebenarnya. Mereka percaya sama Kristus. Tapi mereka kemudian sampai pada titik di mana mereka meragukan ada yang namanya kebangkitan tubuh. Jadi betul mereka tahu Kristus itu bangkit, tapi kalau kami sebagai umat percaya, wah belum tentu nih, belum tentu. Nah ini yang mereka ragukan. Yang kedua bu ibu, sebagian dari mereka lagi percaya bahwa Kristus itu betul sudah bangkit, tapi tidak tahu Kristus bangkit itu buat apa, Kristus bangkit itu relevansinya buat saya hari ini apa, kebangkitan itu buat hidup saya hari ini apa. Pertanyaan saya buat ibu-ibu sebelum kita lebih lanjut. Ibu-ibu kalau tahu Kristus bangkit, Kristus sudah bangkit sih ya. Kira-kira apa dampak Kristus bangkit buat ibu-ibu hari ini? Ada impactnya nggak? Ada? Atau ya udahlah, gue tahu Kristus bangkit, nanti juga satu hari aku dibangkitkan. Ya udah titik gitu ya. Nggak tahu juga, nggak ngerti juga. Bu ibu kalau itu yang kita alami hari ini, kita mau belajar bersama ya. Dengan waktu yang singkat, semoga saya bisa menjabarkan beberapa hal kemudian ya. Yang pertama ada 3 hal sebenarnya yang Paulus kemudian di dalam 1 Korintus 15 pada bagian yang panjang ini dia jelaskan 3 hal. Yang pertama, bu ibu harus percaya bahwa Kristus itu betul bangkit. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling sering diserang sama agama lain kepada kita adalah doktrin ini bu ibu. Kebangkitan. Kenapa? Karena kalau kebangkitan tidak betul-betul terjadi secara sejarah, maka sia-sialah iman kita. Berarti tidak pernah ada orang yang ditebus. Tidak pernah ada orang yang benar-benar diselamatkan bu ibu. Tidak ada dosa yang dikalahkan, tidak ada maut yang dikalahkan. Itulah kenapa penting sekali dan orang berbondong-bondong menyerang iman kita dari sisi kebangkitan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, maka dengan demikian kebangkitan kita juga kepastian. Jadi sebagaimana Kristus bangkit tadi dikatakan, kita juga pasti bangkit. Kenapa? Karena Kristus ada yang sulung, nanti saya akan jelaskan secara singkat ya. Dan yang ketiga, bahwa kebangkitan itu ada dampaknya kepada kehidupan kita hari ini bu ibu. Bukan cuma bicara soal nanti Yesus akan datang lagi, tapi hari ini pasti ada impactnya. Bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan yang sebagaimana Kristus telah menang dari kematian itu, maka kita juga hidup seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa setiap ibu-ibu bergumul apapun itu tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang relasi segala macam, ibu-ibu pasti menang. Pasti mengalami perubahan atau berkat. Bukan ke arah situ. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan kemenangannya kita. Ya, jadi 3 hal itu saya akan rangkum jadi 2 poin saja. Pertama,
Bahwa kebangkitan Kristus itu impact pertama adalah dia menjamin identitas ibu-ibu. Identitas apa? Identitas baru sebagai anak-anak Tuhan yang telah diadopsi ke dalam keluarganya. Ibu-ibu nanti bisa baca di ayat 12 sampai 22. Yang pertama kita lihat ibu-ibu, bahwa tanpa kebangkitan, kelihatan gak ya? Kelihatan ya? Kebaca? Yang belakang bisa pakai monitor ya. Yang pertama kita lihat bahwa kalau tidak pernah ada kebangkitan ibu-ibu, Paulus mengatakan seluruh fondasi iman kita itu turun tuh. Saya rangkum. Satu, berarti pemberitaan Rasul itu kayak bohong ibu-ibu. Nggak benar, itu jadi sia-sia. Yang kedua, kepercayaan iman kita jadi sia-sia. Yang ketiga, kita itu jadinya hidup dalam dosa. Bahwa dosa itu masih berkuasa atas kehidupan kita. Kita dikontrol sama dosa. Kita menikmati dosa. Nah itu impact ya kalau Kristus nggak benar-benar bangkit. Yang keempat, orang yang mati dalam Kristus hari ini, yang sudah mati, atau kita nanti yang akan mati, kita binasa bu ibu. Berarti nggak ada lagi kebangkitan. Berarti kita akan mati selama-lamanya. Yang kelima, kita yang hari ini percaya kepada Kristus, kita akan disebut orang-orang yang malang sekali. Karena berarti kita percaya pada iman yang bodong bu ibu. Tahu bodong ya? Iman yang palsu, iman yang bohong, iman yang kayak apa ya? Kayak pinjol mungkin ya. Bodong bu ibu ya, investasi bodong berarti namanya ya. Jadi iman kepada Kristus yang tidak bangkit adalah iman yang bodong ya. Kesimpulan. Itulah kenapa penting sekali Paulus menjelaskan bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Karena identitas kita orang percaya, kita itu nggak cuma berdiri pada perasaan kita, pada sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Tetapi kita beriman, fondasi itu dibangun pada sesuatu yang objektif bu ibu. Kepada kebangkitan Kristus yang benar-benar terjadi. Bahkan yang mencatat ibu-ibu sejarah kematian kebangkitan Kristus bukan cuma orang Kristen. Sejarawan-sejarawan yang non-Kristen pada waktu itu pun mencatat sejarah historis kebangkitan Kristus. So yang pertama, Kristus betul-betul bangkit. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus itu mengubah identitas ibu-ibu. Dan menjamin identitas ibu-ibu di hadapan Allah. Nah ini yang menarik bu. Di ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar, Paulus simpulkan. Tadi kan 12-19, keraguan mereka tentang kebangkitan. Maka di ayat 20 ngomongnya gini, yang benar apa? Yang tadi kan yang salah. Bahwa Kristus tidak bangkit, orang percaya tidak bangkit. Nah bagian ayat 20 di bawah, ibu-ibu bertahan ya, ini memang teks semua ya. Tetapi yang benar ialah Kristus itu telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah kata sulung bahasa aslinya first fruits, diterjemahkan first fruits ibu-ibu. Ini sebuah bahasa yang digunakan dalam bahasa panen memanen. Jadi ini bahasa agrikultur bu ibu ya. Sebuah bahasa yang digunakan untuk persembahan sulung sebenarnya dari hasil panen mereka. Nah di dalam perjanjian lama ada dua poin penting ketika menggunakan kata sulung ini. Jadi sulung ini sebelum perjanjian baru pakai untuk anak yang mewakili keluarga. Sulung itu sudah terlebih dahulu dipakai untuk hasil panen. Nah hasil panen ini ada dua makna. Yang pertama, ketika mereka mempersembahkan panen pertama yang sulung, itu berarti mereka mengakui bahwa hasil panen ini adalah miliknya Tuhan. Tapi bukan cuma hasil panen pertama yang ada miliknya Tuhan, tapi juga berarti dia beriman semua hasil panen yang akan datang Tuhan akan berkati dan semua itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga yang sulung menjadi representasi atau wakil dari hasil panen yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika first fruit itu dipakai, itu juga menjadi sebuah jaminan untuk kedepannya. Maka semua hasil panen ini yang adalah milik Tuhan juga akan kita panen bersama-sama. Nah bu ibu, jadi ketika digunakan kata sulung itu ada dua makna. Representasi yang pertama dan jaminan. Itulah kenapa di dalam otaknya Ibrani ketika mereka melihat kata first fruits atau sulung, mereka udah gak cuma ngebayangin panen ketika digunakan dalam perjanjian baru. Mereka udah pakai kepada anak misalkan. Maka anak yang sulung mewakili seisi keluarga. Misalkan seperti itu ya. Apalagi yang diwakili. Banyak hal bu ibu yang diwakili oleh anak sulung. Hasil sulung mewakili panen. Korban yang sulung mewakili umat yang lain. Nah itulah kenapa ketika Yesus dikatakan sebagai yang sulung, kita melihat dia menjadi representasi
Bahwa dia yang akan terlebih dahulu bangkit dan kemudian hasil panen dalam tanda petik kita sebagai orang percaya yang ada di belakang nanti. Dia yang merepresentasikan kebangkitan kita dan kita semua juga akan dijamin punya kebangkitan. Itu penting sekali Ibu. Maka Yesus menjadi representasi dari umatnya, which is adalah kita. Dan dia yang menjadi jaminan. Dia yang akan memulai rangkaian kebangkitan yang akan datang itu Ibu. Dan sebagaimana Yesus sudah bangkit, Ibu, kita juga akan bangkit suatu hari nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Ini pentingnya kata sulung. Maka di ayat kedua 22 Paulus menegaskan kembali bahwa sebenarnya ini juga terdapat di dalam suratnya Paulus di dalam Roma pasal ke-5 Bu Ibu ayat 18. Bahwa sebagaimana kita dulu sebelum kenal Kristus, ketika kita masih adalah orang berdosa yang berkecimpung dan ada di bawah kuasa dosa, kita itu ada dalam persekutuannya Adam. Adam menjadi wakil kita, Adam menjadi representasi kita. Ketika dia berdosa dan dia mati, kita semua mati. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus dan Yesus sudah mati buat kita, maka kita pindah dalam persekutuan dengan Kristus. Sebagaimana Kristus dihidupkan kembali, maka kita semua nanti akan dihidupkan kembali. Nah, ini yang ditegaskan Paulus di dalam ayat 22. Jangan pusing, saya simpulkan ya. Bu Ibu, pertama kita lihat kebangkitan Kristus bukan hanya membuktikan Yesus hidup kembali, tapi juga menyatakan bahwa status kita, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berada di dalam Kristus itu udah pasti berubah. Jadi istilahnya kalau ibu-ibu dulu adalah orang berdosa, gimana gambarinnya? Ya anggaplah posisi ini adalah posisi orang yang belum ditebus, orang yang berdosa ada di bawah hukum dosa dan kuasa dosa. Ketika Kristus mati buat kita dan kita percaya, maka kita itu pindah Bu Ibu. Nah, kita udah ada di sini dengan status yang baru, identitas yang baru. Kebangkitan yang pasti itu memastikan perubahan kita. Bahwa kita bukan lagi kehidupan manusia lama. Itu yang pertama. Maka yang kedua kita melihat kebangkitan menjadi jaminan bahwa kita tidak lagi hidup dalam status lama itu. Karena kita ada dalam identitas yang baru. Kita bukan lagi bersama persekutuan dengan Adam itu. Tapi kita persekutuan dalam Kristus. Kita telah menerima identitas baru itu. Sehingga apa? Ini yang impactful Bu Ibu. Kenapa kebangkitan Kristus penting? Karena sekarang berarti kita itu berjalan bukan lagi berjalan di sana. Tapi kita berjalan dalam identitas baru ini. Hari demi hari, selangkah demi selangkah dalam proses apa? Pengudusan. Tadi yang kita cerita di awalnya, jatuh bangun kita bukan lagi di situ. Jatuh bangun ibu-ibu ketika berdosa. Jatuh bangun ibu-ibu ketika mulai ngomong kasar lagi. Jatuh bangun ibu-ibu ketika mulai tidak sabar lagi. Udah bukan di bagian yang lama. Tapi udah di bagian yang baru. Dan itu berbeda ibu. Karena berarti apa yang ibu-ibu kerjakan ini sekarang adalah sebuah kehidupan yang baru yang berjuang untuk lebih baik lagi. Tapi bukan supaya diterima, tapi karena ibu-ibu sudah diterima terlebih dahulu. Sudah ada di tempat yang baru Bu Ibu. Gambarannya seperti apa? Seperti seorang anak yang diadopsi. Bu Ibu, anak-anak yang diadopsi itu, dia ketika diadopsi, dia akan pindah rumah. Betul, dia akan diambil dari, sebutlah mungkin dari panti, atau mungkin dari pinggir jalan, atau dari manapun diadopsi. Secara legal dia diadopsi, atau secara non-legal dia diadopsi. Ketika dia diadopsi, apa saja yang berubah dari seorang anak yang diadopsi? Statusnya berubah. Dia masuk dalam kartu keluarga, betul. Dia punya identitas yang baru, dia punya status yang baru, dia punya rumah yang baru, dia punya hak waris, Bu Ibu. Dia punya banyak hal yang kemudian diwariskan kepada dia karena dia sudah berubah. Tetapi menariknya ketika dia ada di rumah baru, apakah kemudian serta-merta, anggaplah anak ini sudah usia toddler atau mungkin SD, Bu Ibu. Apakah kemudian kehidupan dia langsung tiba-tiba berubah sebagaimana anak yang sudah diadopsi? Atau dia masih dengan cara hidup yang lama? Bisa jadi ada yang berubah, tapi bisa jadi ada yang belum. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan dari dulu berjalan di mana? Di yang lama. Sehingga ketika dia berjalan di tempat yang baru, ada hal-hal yang dia perlu adaptasi. Ada hukum yang baru, ada rules yang baru yang dia harus pelajari. Sehingga ini Bu Ibu, status betul berubah, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan, hidup itu kadang-kadang masih dengan kebiasaan yang lama. Kita mungkin mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kehidupan kita kadang-kadang masih ada bagian-bagian tertentu yang hidup seperti hidup yang lama. Tapi karena Kristus bangkit, status kita di hadapan Allah sudah berubah, maka kita bukan lagi orang yang sedang belajar diterima oleh Tuhan.
Tapi kita adalah anak-anak yang belajar hidup sesuai dengan identitas yang baru itu. Nah, inilah kebangkitan Kristus menjamin identitas ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu kemudian di sini belajar berjalan supaya bisa pindah, maka ibu-ibu melakukan hal-hal yang baik dan berusaha bertobat. Bukan. Tapi karena ibu-ibu telah diubahkan dan sudah dipindahkan dan sudah diadopsi, maka disinilah ibu-ibu bergumul. Bukan supaya diterima, tapi karena Tuhan sudah menerima ibu-ibu apa adanya dengan setiap kekurangan, dengan setiap pergumulan, dengan setiap jatuh bangunnya ibu-ibu. Sekalipun hari ini masih jatuh, sekalipun hari ini masih berdosa, ibu-ibu nggak tiba-tiba rumahnya dipindahin, balik lu gitu ya. Ternyata gue menyesal menebusmu, kamu masih begitu-begitu aja. Enggak begitu ibu-ibu. Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kecepatan engkau bertobat, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihimu apa adanya, ibu-ibu. Nah, ada satu pemikiran keliru ketika kita bicara soal identitas, bahwa pemikiran begini, ibu-ibu. Jadi, seperti orang yang sudah diubahkan, tapi ketika dia diubahkan, dia jalannya mundur, ibu-ibu. Nah, jalan mundurnya, jadi dia di identitas yang baru, tapi di jalannya mundur. Maksudnya apa? Dia terus melihat ke belakang. Dia terus melihat kepada kehidupan yang lama, ibu-ibu. Pemikiran seperti apa? Bahwa aku kalau nggak cukup baik, aku kalau nggak cukup bertobat, aku kalau nggak cukup berubah, maka Tuhan mungkin nggak menerima saya lagi. Tuhan mungkin udah nggak sayang sama saya udah nggak seberguna dulu misalkan. Sehingga kalau aku sudah cukup baik atau aku bisa melayani lebih luar biasa lagi, kalau aku udah bisa lebih ini dan lebih mengasihi suami lagi, lebih mengasihi anak lagi, dan lain seterusnya, mungkin saya akan lebih diterima Tuhan dan Tuhan lebih mengasihi saya. Bu-ibu, ini pemikiran yang keliru. Ini seperti orang yang sudah hidup di rumah yang baru, tapi terus melihat ke belakang. Jalannya mundur. Bu-ibu, jalan mundur itu punya resiko jatuh lebih tinggi, Bu-ibu ya. Dan kemudian ini punya resiko orang-orang gak bisa move on, Bu-ibu. So, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, waktu ibu-ibu jatuh dalam dosa, ibu-ibu jangan terlalu menyalahkan dirimu. Ketika engkau gagal berjuang untuk mengubah kehidupanmu hari ini, cara ngomong, cara bersikap, cara merespons kekhawatiran, dan banyak hal lainnya. Ibu-ibu ingat, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Ingat, doakan ini, bahwa di dalam Kristus aku itu udah milik Tuhan. Ketika aku adalah milik Tuhan, maka no drama-drama, Bu-ibu ya. Mau dracin kayak, nonton dracin gak sih? Enggak ya, drakor kayak, enggak juga, sinetron kayak. Wah, ini kayaknya KWPA terus ya. Luar biasa ya. Bagus ya. Istri saya nonton sinetron ya. Ya, Bu-ibu, maka ketika engkau berdosa dan jatuh, Bu-ibu jangan kecil hati. Karena engkau sudah di dalam Tuhan. So, apa yang bisa kita lakukan? Bangkit. Bertobat. Tuhan, aku salah hari ini. Ampuni aku. Sesali kekeliruan itu, maju lagi. Jangan sibuk ngesot gitu ya kayak. Tapi pasti ada juga orang-orang yang, ada tipe-tipe orang yang punya rasa bersalah yang berlebihan. Tentu itu karena background, karena didikan, karena pengalaman dan lain seterusnya. It's okay. Kalau ibu-ibu struggle dengan rasa bersalah yang berlebihan, mulai belajar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ingat bahwa Tuhan sudah menerimaku apa adanya. Aku akan bangkit lagi, aku akan bertobat. Tuhan bukan seperti polisi yang lipat tangan gitu ya, sambil ngeliatin kita kapan nih dia jatuh nih. Kalau dia jatuh mau gue cambuk nih. Nggak gitu, Bu-ibu ya. Tapi ketika engkau jatuh, dia dengan murah hati, dengan tersenyum, ayo bangkit lagi. Ayo maju lagi. Ayo berjuang bersamaku. Yang kedua, ketika ibu-ibu merasa hari ini performaku nggak cukup baik, aku udah nggak bisa melayani seperti dulu. Wah, ini kan saya lihat ada yang ibu-ibu yang sudah Kaleb juga ya. Katanya irisannya banyak ya, Kaleb KW ya. Nah, ibu-ibu yang KW yang sudah join Kaleb, atau ibu-ibu yang sudah usia Kaleb belum mau join Kaleb ya. Bu-ibu, ketika kita merasa tidak cukup baik atau kita sudah merasa tidak cukup berguna, ingat bahwa penerimaan Tuhan kepadamu bukan karena performa. Bukan. Lepaskan performa itu, bukan Bu-ibu, bukan karena performa.
Disclaimer, saya khawatirnya nanti habis ini nggak ada yang mau pelayanan katanya. Tuhan, bukan karena performa aku. Terus contoh susah banget cari pelayan. Bukan ya Bu Ibu ya. Maksudnya adalah ketika Bu Ibu melihat penerimaan Tuhan itu bukan karena performamu tapi menerimamu apa adanya. Sehingga karena itulah kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan supaya diterima, tapi karena engkau sudah diterima Tuhan. Ketiga, ketika engkau menjalani proses pertumbuhan Bu Ibu. Ketika engkau jatuh bangun, jangan putus asa. Sekalipun mungkin saja orang di sekitar Bu Ibu sudah melabel. Atau mungkin orang di sekitar Bu Ibu sudah menghakimi. Orang sekitar Bu Ibu udah mengatakan, gua mah kenal si dia. Dia mah gak mungkin berubah. Mulutnya dari dulu kayak singa gitu ya. Mengaum satu komplek denger misalnya. Terus kita merasa bahwa iya ya itu aku banget. Bu Ibu jangan kecil hati sekali lagi. Ketika engkau menjalani proses pertumbuhan, jatuh bangun itu normal. Ya, yang nggak normal tuh kalau jatuh nggak mau bangun Bu Ibu. Nah itu nggak normal ya, itu harus bertobat ya. Tapi kalau jatuh bangun Bu Ibu jangan putus asa, berjuang, bangkit lagi ya. Karena identitasmu itu sudah dijamin karena Kristus sudah bangkit. Nah ini yang pertama, ini fundamental, ini prinsipnya Bu Ibu ya. Yang kedua kita bicara hal yang praktis. So apa yang bisa kulakukan? Yang kedua, kebangkitan Kristus itu bukan cuma menjamin identitas Bu Ibu, tapi itu juga menjamin kemenangan ibu-ibu di dalam kehidupan ini dan juga memberi makna kenapa ibu-ibu harus setia ikut Tuhan. Kalau enggak, kita akan bingung Bu Ibu, buat apa aku setia pada Tuhan? Paling jawabannya apa? Ya supaya aku masuk sorga, supaya waktu Tuhan datang lagi aku ada di buku kehidupan itu ya. Supaya ketika Tuhan datang aku ikut diangkat. Aku dikenal gitu ya, jangan sampai kayak Matius mengatakan, aku tidak mengenalmu, enyahlah dari hadapanku. Benar nggak? Nggak tahu ya. Apakah itu yang ibu-ibu pikirkan? Tapi semoga tidak. Nah inilah kenapa kita penting sekali memahami kebangkitan dan maknanya sehingga kita ngerti hari ini kita setia bukan cuma karena untuk berbuat moral. Karena kalau cuma buat moral Bu Ibu, saya yakin agama di luar sana ada yang jauh lebih baik daripada kita. Ya. Jauh lebih baik, bahkan jauh lebih moralistik daripada kita. Nah, karena ayat ini panjang, saya harus rangkum Bu Ibu ya. Bagian ini begitu panjang sampai ayat 58. Saya akan rangkum dengan 4 poin saja. Secara singkat, yang pertama kita lihat apa maknanya kebangkitan Kristus menjamin kemenangan dan kesetiaan kita. Yang pertama di ayat 23 sampai 24. Nah, ibu-ibu bawa Alkitab kan? Sambil buka-buka Alkitab, sambil baca-baca singkat ya. Ayat 23-24 dikatakan tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Jadi ada urutan yang dibangkitkan. Yang pertama, Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi pada waktu Yesus datang dia akan membangkitkan juga. Nah sepasti itulah kemenangan sebagaimana Kristus telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan. Tadi kita udah bahas banyak. Dan ini bukan random Bapak Ibu. Sehingga ketika dikatakan Kristus sudah bangkit dan kita akan bangkit, ini semacam urutan yang sudah ditentukan. Jadi ibu-ibu inilah yang menjamin bahwa sebagaimana Kristus bangkit bukan kemudian random entah siapa yang bangkit atau kita bangkit apa. Enggak, bukan begitu. Ini bukan acak, ini udah pasti. Nah kira-kira gitu urutannya. Jadi sebagaimana Kristus bangkit kita pun akan bangkit. Ayat 25, Kristus itu memerintah sekarang bukan nanti Bu Ibu. Nah dalam konteks teologi reform yang kita pahami ada istilah amil Bu Ibu ya. Nanti tanya contoh Susan aja ya, apa sih amil gitu ya. Nah Bu Ibu kita memahami bahwa Kristus itu ketika dia datang itu dia sudah memerintah, bahkan ketika dia sudah bangkit dia masih memerintah kehidupan kita pada hari ini. Bukan kemudian ketika Yesus datang baru dia memerintah, bukan. Tetapi dia hari ini kerajaan Allah sudah ada. Bu Ibu mungkin sering dengar kata already but not yet, pernah dengar? Sudah tapi belum, pernah dengar itu? Nah ini adalah konsep sudah memerintah, tapi istilahnya dalam tanda petik belum seperti sebagaimana nanti Kristus akan datang kedua kalinya Bu Ibu. Tapi Kristus itu sudah memerintah kehidupan kita hari ini. Jadi meskipun dunia mungkin hari ini tampak kacau ya, meskipun mungkin kehidupan kita hari ini gak baik-baik saja, Bu Ibu ingat bahwa Kristus sudah memerintah hari ini bersama dengan kita dan dia punya kedaulatan mengontrol dan menjaga kehidupan kita. Yang kedua ya, yang ketiga,
Berarti maut telah kehilangan sengatnya. Nah ini yang menarik sekali Bu Ibu. Bu Ibu pasti sering dengar ya. Ini dikutip dari Hosea. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus sudah mengatakan bahwa sengat maut adalah dosa itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Jadi bukan berarti manusia nggak mati Bu Ibu, bukan. Tapi maut itu, dosa itu tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Inilah yang kemudian memberikan kita harapan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan membangkitkan kita dan kematian itu sebagai hukuman dosa manusia. Pertama kali jatuh dalam dosa itu sudah dikalahkan. Dan yang keempat, ibu-ibu kita akan mengalami namanya transformasi tubuh kebangkitan. Saya nggak akan bahas panjang lebar, ini akan dibahas di eskatologi harusnya ya, doktrin akhir zaman, bagaimana tubuh kebangkitan. Saya nggak bahas itu, tapi yang jelas Paulus di sini memberikan kita sedikit clue bahwa tubuh itu berbeda dengan sebagaimana tubuh kita hari ini. Sebagai buah yang sulung, Yesus memberikan contoh sebagaimana tubuh kebangkitan itu. Sebuah tubuh yang mulia, sebuah tubuh yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada sakit penyakit. Ya, itu tubuh kebangkitan. Nah, nanti Bu Ibu kita bersama akan dibangkitkan di dalam transformasi kepada sebuah tubuh kebangkitan yang mulia, ya, bukan seperti tubuh kita hari ini. Oke, itulah kenapa Paulus menyimpulkan di ayat 58, karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, dia bilang. Maksudnya setia ya, jangan goyah dan giatlah selalu. Nah ini tadi saya katakan ya, bukan berarti ketika ibu-ibu kita menyadari bahwa performa itu tidak menentukan penerimaan, tapi kemudian kita leha-leha nggak ngapa-ngapain, nggak melayani Tuhan, kita ongkak-ongkak kaki sampai Yesus datang, enggak. Tapi giatlah dalam pekerjaan Tuhan, setialah ikut Tuhan, dan jangan cuma diam-diam aja, tapi giatlah dalam pekerjaan itu. Dalam pekabaran Injil menceritakan Yesus melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan di rumah, melayani Tuhan dimanapun ibu-ibu berada, Tuhan berikan kesempatan itu. Sebab kamu tahu apapun yang kamu lakukan kecil pun, tidak dihargai orang pun, tidak diketahui orang pun, itu tidak pernah sia-sia. Doa-doa yang dipanjatkan ketika orang lain gak tahu. Tangisan-tangisan yang mungkin ada di kamar. Usaha-usaha yang ibu-ibu lakukan yang mungkin tidak dihargai orang terdekat. Jeripayamu memilih Tuhan tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia ibu-ibu. Karena Tuhan melihat. Dan itu bernilai kekekalan, itulah kemenangan kita. Bukan soal doa itu dijawab, bukan soal pergumulan itu tidak ada lagi, bukan. Kemenangan itu sudah ada. Tugas kita adalah setia di dalam kemenangan itu bersama dengan Kristus. Bukan berarti kalau bu ibu dijawab barulah itu kemenangan, bukan. Kemenangan itu sudah ibu-ibu dapatkan, sudah Tuhan jamin. Tugasmu adalah berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Bu ibu satu, nah ini tokoh ibu-ibu juga ya, namanya Santa Monica. Ya dia disebut saint karena kehidupannya yang saleh. Tapi sebelum dia ditulis saint, dia adalah ibu-ibu biasa yang saleh, bu ibu. Namanya Ibu Monica. Ibu Monica ini adalah ibu dari seorang bapak gereja yang sangat terkenal namanya Santo Agustinus. Pernah dengar namanya? Dia adalah bapak gereja abad keempat, kelima, tahun-tahun 350-an kalau nggak salah ya, sampai 400 awal Bu Ibu. Bapak gereja yang begitu terkenal, doktrin-doktrin yang luar biasa, dia seorang filsuf juga. Nah di balik seorang yang luar biasa itu ada seorang ibu-ibu, mamanya, yang selalu mendoakan dia. Ibu tahu berapa tahun dia doakan anaknya supaya bertobat. Jadi si Agustinus ini sebelum dia menyerahkan diri melayani Tuhan, dia orang pintar sebenarnya ibu, tapi kehidupannya kelam. Dia free sex, dia punya anak di luar nikah, dia main cewek gitu ya. Pokoknya amburadul dah. Dia mendoakan anaknya. Ada yang catat 30 tahun, ada yang catat, tapi kalau dari hitung-hitungan harusnya kurang lebih 17-20 tahun, dia doakan anaknya. Sekalipun mungkin gak ada yang lihat, tapi dia terus mendoakan itu di kamarnya. Sekalipun mungkin orang-orang mulai mencela dia, udahlah Agustinus mah orangnya udah pasti gak mungkin bertobat. Agustinus mah orangnya begitu, dari dulu juga begitu, tapi dia gak menyerah. Mau ada tantangan dari orang, mau apa, dia terus mendoakan anaknya.
Puji Tuhan, 386 Agustinus bertobat dan memberikan diri kepada Tuhan. Ini pertobatan yang sejati yang dialami oleh Agustinus, Bu Ibu. Bagaimana dengan kita? Saya tadi tidak sedang mengajarkan bahwa kalau Bu Ibu tidak pernah menyerah maka kemudian Tuhan pasti menjawab doamu dan mengubah sesuatu. Bukan. Kalau urusan jawab doa Agustinus bertobat apa enggak itu kedaulatan dan haknya Tuhan. Itu mah urusannya Tuhan. Tapi yang kita tadi mau pelajari, mau highlight adalah kesetiaan Ibu Monica. Nggak tahu jawaban Tuhan apa, tapi dia terus mendoakan anaknya. Setahun setelah Agustinus bertobat, by the way, Bu Monica meninggal. Bu Ibu, bagaimana dengan kita? Mungkin ada doa-doa yang kita tidak terlihat oleh orang, betul? Kita doakan sendiri. Suami kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, menantu kita nggak tahu, mertua kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, musuh kita nggak tahu. Tapi kita terus mendoakan mereka. Mungkin ada kesabaran-kesabaran untuk menghadapi keluarga. Yang mereka gak tahu, yang sekali-kali kita pengen bilang, lu gak tahu gue udah sabar banget puluhan tahun menahan ini, misalkan. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang tampaknya tidak diapresiasi. Ada kesetiaan-kesetiaan Bu Ibu tetap kerjakan meskipun lelah. Sehingga muncul pertanyaan. Ada hasilnya gak sih? Ada gunanya gak ya? Apa Tuhan melihat perjuanganku? Berarti gak kesetiaanku? Buat apa aku capek-capek menangis ditindas seperti babu gitu ya? Dilecehkan, dihina. Buat apa aku tetap setia? Diperhitungkan apa enggak? Bu Ibu, mungkin ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Maka saya mau simpulkan begini. Karena Kristus bangkit dan kemenangan akhir sudah dijamin, maka saya harus katakan, tidak ada kesetiaan di dalam Tuhan yang pernah berakhir sia-sia. Tidak pernah ada. Semua kesetiaan yang ibu-ibu kerjakan hari ini, meskipun tidak diapresiasi orang, sekalipun tidak diketahui orang, sekalipun berdarah-darah untuk setia, tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena semua diperhitungkan dalam kekekalan. Sekarang mungkin tampak kecil, tidak dihargai, tapi suatu hari Tuhan sendiri yang akan menunjukkan bahwa kesetiaan itu berharga di hadapannya. Ini yang kita imani, ini yang kita percaya. Tidak pernah sia-sia. Apa yang bisa Bu Ibu lakukan? Saya harus ngebut ya, udah jam 11 nih. Semoga contoh Susan tidak berdiri dulu ya. Bagaimana pelayanan ibu-ibu di rumah? Ya ini Bu Ibu pasti relevan sekali bagaimana kehidupan ibu-ibu hari ini. Masih punya suami, yang punya anak, yang punya menantu. Mungkin kadang-kadang kita udah masak capek-capek, gak ada yang say thank you ya. Udah gak ada say thank you, dibilang masakannya gak enak lagi. Kasinan mami, udah aku makan di luar aja. Saya baru ngeh Bu Ibu. Istri saya tiap saya makan keluar, pas saya pulang saya baru ngeh. Ih, dia sedih juga loh ternyata. Dia bilang, iya kasihan banget memang Esther ya. Dia bilang, kamu gak suka ya makananku ya. Makananku gak enak ya. Bukan. Tapi memang suami-suami kurang peka ya Bu Ibu ya memang ya. Mandi di rumah kadang-kadang kita bukan dapat perlakuan yang baik, tapi kita mendapat perlakuan yang buruk Bu Ibu. Bukannya say thank you, kita malah dihujat-hujat ya. Suami anak yang tidak menyadari pengorbanan ibu-ibu. Saya tahu pengorbanan ibu-ibu begitu besar. Saya sangat mengasihi mama saya. Saya tahu bagaimana dia berkorban buat family. Dia kerja habis-habisan. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan rumah yang tampaknya repetitif. Diulang tiap pagi ya. Bangun jam 3, jam 4 ke pasar, belanja, masak. Beres-beres rumah. Repetitif itu terus. Dan ibu-ibu sudah lakukan bertahun-tahun dan tampaknya tidak rohani ibu-ibu. Bu-ibu sekali lagi tidak ada yang sia-sia. Sehingga apa makna kebangkitan dalam kehidupan ini ketika kita setia berjalan. Bukan cuma melayani di gereja. Mulailah melayani di rumah. Masaklah dengan kasih. Doakanlah anak-anakmu atau suamimu yang keras kepala. Yang susah ya, yang batu ya. Doakan mereka, ampuni mereka yang mungkin menyakiti hatimu. Tetaplah lembut. Meskipun mungkin susah. Tapi disitulah ibu-ibu menjadi pelayan Tuhan yang setia. Di rumah ya. Yang kedua, di gereja. Nah kalau di gereja kita bicara soal konteks apa? Biasanya paling sering bicara soal konteks
kita udah pelayanan capek-capek tapi nggak ada yang say thank you juga, nggak ada yang apresiasi juga, atau mungkin nggak ada yang tahu juga gitu ya. Mungkin ada orang yang datang lebih pagi, pulang lebih malam, dia urusannya ngapain beres-beres, atau mungkin ada orang-orang yang urusannya berpikir bahwa oh ya di depan lebih superior, sedangkan kayak mungkin usher yang lain kurang gitu ya, kurang dihargai dan lain seterusnya. Ibu-ibu, jangan pusing dengan itu. Sekali lagi ketika kita melayani Tuhan, yang melihat kita adalah Tuhan. Meskipun pelayanan itu sering tidak terlihat, tapi sekali lagi kesetiaanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kerjakan apapun yang kau bisa, bagian kecil pun itu berharga di mata Tuhan. Ketiga, kehidupan pribadimu. Ada juga orang bergumul, tidak ada yang tahu ketika engkau berdoa, banyak cucuran air mata. Ketika engkau mungkin hari ini merasa kesepian, gak ada teman. Merasa mungkin orang lain tidak sayang, perasaan tidak dihargai, ada luka-luka yang mungkin ibu-ibu pendam. Kan kata orang kita tuh seperti ibu, kalau ibu-ibu tuh kayak Maria ya. Tahu satu kalimat di Alkitab yang sering dipakai sama ibu-ibu? Sama ibu Maria, mamanya Yesus. Maria menyimpan itu dalam hatinya. Saya gak tahu apa yang ibu-ibu simpan dalam hati hari ini. Ya ibu-ibu tekan gitu ya, yang dalam-dalam gak ada teman cerita. Satu-satunya tempat menangis saya cuma berlutut dan berdoa gitu ya. Mau ngomel ke orang juga bohwat gitu ya. Bu-ibu, tetaplah berdoa. Sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap air matamu. Dan kesetiaanmu sekali lagi tidak pernah sia-sia. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, lakukan ini. So, lakukanlah hal kecil dengan kesetiaan yang besar. Kecil pun itu lakukan dengan kesetiaan yang besar, ibu. Jangan ukur dari apresiasi manusia. Meskipun mungkin orang gak apresiat, tapi engkau tahu ketika engkau melakukan itu buat Tuhan. Ketiga, jangan berhenti berbuat baik. Hanya karena tidak dihargai. Dan yang keempat, jangan menyerah dalam doamu. Meskipun mungkin hari ini belum dijawab. Sekali lagi jawaban itu urusannya Tuhan. Urusan kita apa? Setia. Urusan kita adalah setia. Karena kita adalah anak-anak yang ada dalam kemenangan yang Tuhan jamin. Dan kemenangan itu akan ibu-ibu lihat ketika dia datang kedua kalinya. Dan dia menemukan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Amin. Semangat ibu-ibu ya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, hamba percaya Kau yang boleh berbicara secara pribadi kepada setiap ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Tuhan, setiap hati yang terluka Tuhan pulihkan. Setiap hati yang kering Tuhan segarkan. Setiap hati yang jauh Tuhan dekatkan kembali. Dan biarlah setiap dari kami, dalam setiap peran yang Tuhan percayakan, dalam setiap tetes air mata yang hanya Tuhan yang tahu, kami mau belajar setia, bahkan dalam perkara kecil. Karena kami yakin dan kami tahu, kemenangan itu telah Tuhan berikan dan kami ada dalam bagian itu. Dan Tuhan yang menjamin identitas kami, menjamin kami sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun mungkin dunia menolak kami, tapi kami tahu Tuhan yang menerima kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati ibu-ibu semua.